Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada anak. Yang pertama kita bahas pengertian anak berkelainan. Anak berkelainan diartikan sebagai anak yang memiliki kelainan penyimpanan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya. Atau menurut para ahli lain, anak berkelainan didefinisikan sebagai anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak. Yang kedua kita bahas ini adalah jenis kelainan anak. Yang pertama ada kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Yang termasuk dalam kelainan ini adalah tunanetra atau kelainan pada indera penglihatan, tunarungu atau kelainan pada pendengaran, dan tunawicara atau kelainan pada fungsi organ bicara. Selanjutnya ada kelainan mental. Anak berkelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpanan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Namun, dalam hal ini yang biasa atau perlu mendapatkan pendidikan ekstra adalah anak subnormal atau yang sering juga disebut dengan tunagrahita. Yang ketiga di sini ada kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau sering disebut tunalaras adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Sini kita akan masuk bagian 3, yaitu karakteristik anak berkelainan. Yang pertama, anak berkelainan fisik. Karakteristiknya kurangnya pendengaran, kurangnya ketajaman mata melihat. Yang ketiga, belum melancar berbicara. Yang keempat, mengalami kelumpuhan. Sementara untuk anak berkelainan mental yang tadi sudah kita bahas, karakteristiknya itu seperti tunagrahita. Yang ketiga ada kelainan perilaku sosial. Karakteristiknya yang pertama, mudah tersinggung dan mudah marah. Yang kedua, anak sering menyatakan ekspresi kemarahannya, sering melakukan perdebatan dengan orang dewasa, terutama dengan yang lebih akrab dengannya, misalnya orang tua. Yang keempat, suka melanggar peraturan. Kita masuk bagian keempat, yaitu penyebab terjadinya kelainan pada anak. Yang pertama tadi, kelainan fisik biasanya terjadi akibat kecelakaan atau dari gen orang tua. Yang kedua, kelainan mental bisa dari gen orang tua atau pada masa kandungan si ibu mendapatkan tekanan ataupun mengalami kecelakaan yang membuat bayi terguncang di dalam kandungan. Yang ketiga itu kelainan perilaku sosial, biasanya terjadi karena lingkungan sekitar rumahnya yang kurang bagus. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu teknik bimbingan bagi anak yang berkelainan. Tentunya di sini anak yang berkelainan khusus
atau berkebutuhan khusus itu lebih kita utamakan karena cara memperlakukan kita juga beda terhadap anak-anak biasanya. Di sini saya sudah menulis beberapa hal yang harus kita terapkan dalam membimbing anak yang berkelainan. Yang pertama itu memahami dirinya dengan baik. Yang kedua, memahami lingkungan dengan baik. Yang ketiga, membuat pilihan dan keputusan yang didasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang keempat itu ada mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan demikianlah hasil dari penjelasan saya tentang anak yang berkelainan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu.